Jangan treat UGC atau KOC menjadi iklan. Jangan menggunakan negatif sentimen. Artinya apa? Drama, marah-marah, perselingkuhan dan lain-lain. Saya yakin harusnya ya brand-brand besar sih nggak ada yang mau dengan sentimen kayak gitu. Banyak UMKM itu nggak paham bedanya branding, marketing, dan sales. UGC dan KOC ini terletak di mana nih? Aku bisa bilang secara tegas nih ya, langsung marketing Le. UGC, BPA, format-format marketing, gimana caranya dikombinasikan dengan Clipper ini? Balik lagi ke strategi komunikasinya sih. Kalau dia udah berhasil viral dengan campaign Key Opinion Consumer atau KOC, itu lebih gampang di clipping sih. Menurut lu seberapa penting yang namanya work-life balance? Work-life balance penting Le, tapi jangan sampai kita punya budaya untuk menghindar dari sesuatu. Bold statement, kalau kita nggak pakai AI sekarang, kita bakal menjadi mediocre yang mungkin akan ditinggal atau dilupakan. Felix, welcome to the inner circle. Jadi buat teman-teman di sini, mungkin kalau kalian ada nonton podcast gue sama Felix sebelumnya, kita udah pernah podcast sebelumnya, sebelum podcast gue namanya The Inner Circle. Pada saat itu kayaknya udah setahun apa 2 tahun yang lalu ya bro ya? 2 tahun lalu. Wah 2 tahun, wah itu lama banget sih. Nah jadi buat teman-teman, gue excited banget karena akhirnya Felix bisa ngisi lagi di sini dan tentunya dengan banyak cerita-cerita baru. Tapi gue nggak akan banyak bahas tentang background Felix lagi karena itu udah ada di episode sebelumnya. Jadi teman-teman yang mau cek silakan cek ke sana. Cuman buat yang udah nonton nih, yang hari ini nonton, lu boleh kenalin sedikit nggak bro tentang diri lu? Oke, gue kenalin, thank you Le udah undang gue lagi ke Inner Circle. So actually gue orang biasa-biasa saja, tapi mungkin dari orang-orang biasa saja ini yang bisa gue share adalah gue perintis dari usaha digital marketing agency. Gue kurang lebih 3 tahun berkecimpung di dunia digital marketing profesional. Lalu gue coba mulai usaha digital marketing agency. Sekarang umurnya udah 3 tahun, namanya Sander Creative Agency. Per bulannya kita handle kurang lebih 50-an klien. Rata-rata klien kita FMCG dan grup besar di Indonesia. Dan hari ini kita punya kurang lebih 100 tim lebih. Kayak gitu. Nah, cuman ada yang seru nih dari episode ini karena Bro Felix di sini udah nyiapin ya, ada sayembara buat teman-teman di sini. Mungkin detailsnya bisa dijelasin, Bro. Silahkan. Oke. Buat teman-teman yang nonton podcast ini, gue Felix Sander Creative Indonesia bakal bagi puluhan juta untuk teman-teman yang nonton dan juga klip video podcast ini. Jadi buat teman-teman yang dapat views yang paling banyak, dapat uang paling banyak. Buat lebih detailnya, kalian bisa langsung ke Clipo. Oke, nah jadi buat teman-teman, detailsnya bakal kita taruh di Clipo. Pastikan kalian udah join dan klip episode ini gua dan Bro Felix. Kalau misalnya gua minta lu untuk menjelaskan, maksudnya kan marketing agency itu banyak bro, dan cakupannya juga luas. Ya. Kalau misalnya lu harus menjelaskan sender yang orang langsung nangkep nih kalian ngapain, apa tuh? Thinking and strategy dari pembuatan video pendek. Oke, berarti mainnya itu full di video pendek. Betul. Oke, nah untuk handle 50 klien itu gimana bro? Maksudnya gue nggak kebayang sih, gue ngurusin misalnya, kadang ya kita ngurusin 1-2 klien aja kan kepala udah pusing ya. Apalagi lu ngurusin 50 itu gimana caranya? Oke, back again dari prinsip awal gue bekerja dengan excellency. So mungkin buat teman-teman yang belum pernah nonton siapa saya atau pernah dengar siapa saya itu mulai dengan latar belakang yang nggak kuliah, nggak punya terlalu banyak privilege, keluarga saya juga sempat bangkrut. Tapi gue atau saya ini gue saya ya punya prinsip harus excellent di kerjaan. Jadi setelah excellent megang 1 klien, 2 klien, itu gue translatekan menjadi sistem atau SOP. Jadi sebenarnya kalau misalkan multiply sampai 50 klien dan bisa sustain, itu dari sistem yang rapi sih, SOP yang rapi. Oke, dan salah satu service yang gue tahu di offer oleh sender dan mungkin gue dengar service ini awalnya juga dari lu juga ya, UGC. Gue pengen tahu nih, kenapa akhir-akhir ini kayak UGC itu kayak rame banget? Oke. First of all, UGC itu sebenarnya format, Le. Format. Sebenarnya kan ada yang bilang apa bedanya UGC dan KOC. UGC itu user generate content. KOC adalah key opinion consumer. UGC adalah format konten. Format kontennya seperti apa? Video amatir yang ngebahas sebuah produk dari user biasa. Kalau key opinion consumer adalah UGC dalam skala yang banyak menjadi key opinion. Jadi sebuah komunikasi masif.
Oke, berarti kalau misalnya Iya. jumlahnya 1-2 namanya UGC. Betul. Tapi kalau sekali udah banyak namanya KOC gitu. Betul. Oke. Jadi kenapa sekarang UGC menjadi pilihan banget? Sebenarnya klien tidak pernah kehabisan iklan, Le. Nggak pernah kehabisan budget. Tapi sekarang yang menjadi problem klien adalah, problem dari brand besar adalah kehilangan trust. Kayak gitu. UGC untuk tahun 2025, 2026 dan mungkin 2 tahun ke depan adalah format terbaik untuk gain trust dari sebuah iklan. Kayak gitu sih. Oh, ini menarik banget. Lo menghubungkan antara UGC dan juga trust. Tapi kita tahu ya beberapa bulan terakhir ada beberapa campaign UGC yang akhirnya menyebabkan si brandnya ataupun si agensinya atau siapapun aktor yang ada di video itu sampai viral dan ibarat kata dihujat netizen. Karena ya misalnya yang teman-teman tahu yang ini deh, yang apa tuh, yang bayi-bayian gitu ya, ada bayi nangis, orangnya dari atas teriak-teriak gitu, marah-marah ke bayinya. Nah, boleh dijelasin nggak kenapa akhirnya end up banyak UGC yang bukannya gain trust dari audience tapi malah hujatan gitu loh. Oke. Sebenarnya ini balik ke dasar apa itu UGC sih sebenarnya, Le. Oke. Sebenarnya UGC itu udah ada sejak lama lah, dari tahun 2017, 2018 ketika shifting daripada KOL ke konten konsumen biasa tapi kontennya bagus gitu, menghasilkan views dan juga sales keranjang kuning ya. Oke. UGC itu mulai dari TikTok, video pendek, algoritma video pendek. Nah, pada dasarnya user generate content adalah konten dari konsumen yang nge-review sebuah produk dengan jujur. Oke. Nah, kalau dari dasar itu disalahpahamkan, UGC akhirnya jadi sebuah format yang penting ada viral tanpa memikirkan sebuah kredibilitas, integritas dari sebuah brand dan juga berita palsu. Jadi ada beberapa hal yang di agensi kita yang kita hindari untuk semisalkan tidak ada viral yang tidak mengatas utamakan brand. Jadi kita nggak mau viral yang viral ceritanya tapi brandnya nggak ikut viral. Nah, kita nggak mau kayak gitu sih. Jadi kita punya checklist gimana caranya buat konten UGC yang dengan skala yang banyak menjadi KOC tapi berintegritas dan juga memenuhi kebutuhan idealnya brand. Yes, karena gue lihat, maksudnya kan gue udah mulai terbiasa bisa mendeteksi lah antara konten yang muncul di FYP kita. Oh, ini viral nih, kira-kira ini campaign apa bukan kan kita jadinya menebak-nebak kan, dan akhirnya gue jadi udah mulai bisa nih ngebedain yang oke, ini campaign, ini emang real gitu ya. Nah, gue lihat banyak banget yang memang produknya itu cuman kayak lewat doang gitu loh. Oke. Itu bukannya nggak bawa efek apapun jadinya ke brandnya. Betul. That's why itu adalah UGC atau konten QC yang salah. Oh, Kita harus, kalau di agensi kita bedah dari kebutuhan brand. Let's say ada brand air putih gitu ya. Kita tidak bilang ada brand apa. Air putih ini pengen dikenal sebagai air yang paling segar. Gimana kita men-translate kebutuhan brand pengen komunikasi air segar dengan video UGC. Jadi jangan pikirin gimana caranya viral baru ada brandnya. Tapi pikirin dulu kebutuhan brandnya apa, baru kita translatekan kepada konten yang berpotensi viral. Berpotensi mendatangkan distribusi dengan angka yang banyak. Kayak gitu. Iya, karena akhir-akhir ini juga salah satu yang sering gue lihat itu ini sih, memainkan emosi. Betul. Di UGC-nya, entah misalnya nih ya, istrinya diselingkuhin. Betul. Atau kemarin ada satu tuh yang agak offset mungkin, yang anaknya ditinggal bapak terus nangis-nangis ke ibunya, ternyata tap in produk apa gitu loh. Kalau menurut lu apa sih batasan antara, ini kan batasan moral ya? Betul. Batasan moral yang oke dan wah ini udah offside gitu. Oke, jadi ini sekalian saya mau share insight sedikit gimana cara kita punya checklist supaya kita tidak mendatangkan UGC atau konten KOC yang rasanya tidak dengan moral yang baik. Biasanya ada 4 nih. Yang pertama, jangan ada isu sara, rasis, agama dan lain-lain. Yang kedua, jangan bawa anak kecil di dalam video. Ya, seperti yang kita tahu di algoritma video pendek, kalau ada anak kecil di bawah umur 8-6 tahun, itu kan pasti violent juga. Tapi kalau misalkan kita mainin sentimen anak kecil di dalam video UGC atau KOC, memang agak berat kan. Terus yang ketiga, jangan menggunakan negatif sentimen. Artinya apa? Drama, marah-marah, perselingkuhan dan lain-lain. Saya yakin harusnya ya, brand-brand besar sih nggak ada yang mau dengan sentimen kayak gitu. Yang terakhir, jangan misinformasi, overclaim,
atau share USP bohong gitu dalam video. Kayak gitu. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan kalau pemain, agency ataupun juga tim internal dari brand punya integritas sih. Jadi kalau misalnya untuk brand-brand di sini ya, let's say mereka punya ketertarikan untuk ngambil UGC gitu. Menurut lu ada nggak kriteria tertentu dari brand yang cocok ngambil UGC? Atau semua brand, semua bisnis itu udah bisa langsung aktivasi UGC? Oke, sebenarnya semua brand hampir bisa UGC. Oke. Tapi apakah bisa dari konten UGC dengan format UGC tercompound menjadi KOC? Kayak gitu. Oke. So the simple thing is gini, kalau kita punya produk USP-nya kurang kuat, jadi konten UGC bisa, tapi nggak generate number. Tapi what if kalau misalkan kita punya produk USP-nya bagus dengan strategi yang tepat, kita buat format UGC dalam skala banyak menjadi KOC, jadi benar-benar efektif sih. Oke. Nah, biasanya checklist apa nih dari sisi brand yang mungkin mereka bisa cek dulu? Karena kan balik lagi ya, apa mungkin dari segi produknya, apa mungkin dari segi ketersediaan budget marketingnya, atau mungkin dari kapabilitas brandnya menghandle awareness. Karena kan harapannya dapat awareness yang gede ya. Jangan nanti pas awarenessnya gede stoknya habis misalnya. Betul. Nah biasanya ada checklist khusus nggak pas lu ngecek calon klien lah yang lu terima, ataupun lu merasa kayaknya ini belum cocok deh aktivasi UGC. Checklist formal sebenarnya nggak ada. Tapi kita selalu bilang ke klien, kalau misalkan kita pengen punya compounding effect yang besar menjadi konten KOC, yang pertama distribusinya harus udah siap dulu. Dan soalnya kenapa klien terbesar kami rata-rata grup FMCG terbesar di Indonesia. Jadi yang produknya udah tersedia di mainstream market lah gitu ya. Kayak di Alfamart, Indomaret udah ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan treat UGC atau KOC menjadi iklan. Jadi kita nggak bisa secara eksplisit ngomong ini USP-nya dapat mencerahkan, dapat ya janji-janji seperti itu ya, dapat mencerahkan, dapat buat sehat banget. Check out di tanggal 66 ada promo ini di mana gitu. Langsung hard sell, nggak bisa dong berarti. Nggak bisa. Jadi analoginya harus treat ini sebagai suara konsumen. Sebagai analogi gini, kita tahu sekarang banyak brand skincare di mana-mana menjamur. Ya ada brand skincare yang treatmentnya menggunakan iklan semahal mungkin dan videonya super mewah dan bagus. Ada brand skincare yang kita tahu di TikTok yang harganya murah, tapi itu dibuat dari orang-orang biasa gitu. Let's say kalau Leo juga tahu, Bro Leo juga tahu, ada brand sabun yang di TikTok bisa mutiin kasih lihat langsung. Itu secara data, kita kan juga punya data sales dari beberapa klien kita ya. Kita nggak share nama brandnya apa, tapi dari brand UMKM ini yang sabun pemutih itu salesnya lebih tinggi daripada brand FMCG yang kita pernah pegang. Kenapa? Karena perbedaan iklannya. Yang satu iklan mewah, yang satu iklan untuk masyarakat. Konten untuk masyarakat, format yang mudah dipercaya. Kayak gitu. Karena pada sejatinya marketers percaya bukan formatnya atau platformnya yang bisa kita menangin, tapi adalah kita memahami manusia sekarang. Jadi marketers sejati menurut saya adalah mengerti manusia di era sekarang sih. Manusia di era sekarang menurut saya adalah butuh didengar, kita harus trust juga mereka, yang terakhir harus terhubung, kayak gitu. Yes. Nah ini mungkin gue translate karena Bro Felix di sini kalau jadi apa ya yang jelasin dari segi bahasa sopannya gitu ya. Kalau gue yang agak kasarnya gitu gue translate. Intinya buat teman-teman di sini, lo pada kalau punya brand, punya bisnis, punya apa, lo mau marketingin gitu ya, lo harus paham dulu si audiens lu itu siapa dan mereka maunya apa. Jangan kelucu-kelucu lu kagak paham audiens lu, kagak kenal mereka siapa, terus lu berharap nyari agensi tertentu atau ngambil atau pakai platform manapun ya, tiba-tiba produk lu viral, rame yang beli, rame penjualan. Lu aja kagak paham audiens lu maunya apa, kan gitu kira-kira bahasanya. Nah, gue pengen tahu nih. Jadi banyak orang itu kan ngambil, banyak UMKM itu nggak paham bedanya branding, marketing, dan sales. Kalau menurut lu UGC dan KOC ini terletak di mana nih? Brandingnya, marketingnya, atau salesnya? Aku bisa bilang secara tegas nih ya, langsung marketing, Le.
Karena konten UGC itu tidak membuat orang merasa brandnya mewah, keren, atau tidak menampakkan feel dari brandnya. Seperti yang kita tahu, gimana cara kita dapat feel dari sebuah brand? Dari visual yang cantik kan. Nah UGC itu tidak seperti itu. UGC itu fokus kepada marketing dan juga sales. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang bilang, oke, jadi kalau misalnya gue aktivasi UGC, sales gue langsung naik apa enggak? Nah, biasa responnya gimana tuh? Tergantung. Tapi yang bisa kita janjikan ke klien adalah distribusinya sih, Le. Oke. Jadi kalau kita punya brand, punya komunikasi yang kita rasa menarik, dibantu juga dengan tim strategi kita janjikan distribusi yang masif. Oke. Nah, UGC ini kan bisa kita bilang sebagai salah satu format ya. Iya. Seperti yang kita tahu kan mungkin dari beberapa tahun yang lalu lah, kita tarik mundur misalnya 10 tahun yang lalu di dunia marketing udah banyak format-format yang naik terus turun. Misalnya mungkin dulu orang gencar main dropshipping bisa, orang gencar main Facebook Ads bisa, orang gencar main apapun itulah. Yeah. Nah, menurut lu UGC ini cuman tren doang atau memang bisa sustain untuk waktu yang lama Oke. konsepnya? Tadi sebenarnya saya udah share, Le. Oke. Gak ada tren marketing yang bisa sustain. Tapi yang sustain adalah human psychology sebenarnya. Oke. Ya, jadi kita harus paham manusia di era itu behaviornya seperti apa sih. Jadi saya selalu berprinsip ketika saya mulai terjun ke dunia digital marketing, saya nggak pernah cinta formatnya, saya nggak pernah cinta sama platformnya juga. Tapi saya pahami manusia sekarang sukanya seperti apa. Masyarakat Indonesia sekarang behaviornya seperti apa. Kayak gitu sih. Wah, ini bagus banget sih. Ini insight yang bagus banget. Jadi buat teman-teman di sini ya, ketika kalian itu benar-benar paham audiens kalian, paham produk kalian, karena gue sering banget terima ini bro, pertanyaan, kok kalau misalnya, let's say ya, misalnya TikTok affiliate udah nggak bisa lagi gimana? Kalau TikTok tutup gimana? Kalau di gua mikirnya itu selalu, oh ya udah, pindah aja. Karena kan kita paham audiens kita apa, kebutuhan mereka apa. Mau itu platformnya di TikTok, mau itu platformnya di Facebook, mau itu platformnya dimanapun. Selama kita bisa nyediain apa yang mereka mau, ya penontonnya tetap akan datang kan, kira-kira seperti itu. Betul. Nah, katakanlah ya, UGC ini kan trennya itu di tahun lalu naik banget, tahun ini juga naik banget. Menurut lu ada nggak kayak format-format marketing lain yang bakal jadi yang harus dilirik lah di tahun ini atau tahun depan lah minimal? Pas banget nih, kayaknya Bro Leo udah tahu arah pembicaraan ini kemana. Karena yang tim kita riset sekarang mengenai tren digital marketing, kita tahu sekarang KOL, UGC, QOC itu lagi dilirik banget di 3-5 tahun belakang ini. Kalau KOL, kita pinjem kredibilitasnya, Le. Let's say kita punya produk, dipakai mereka, oh kita dapat nih kredibilitasnya, soalnya dia mungkin fokus di industri tersebut gitu ya. Kalau UGC atau QOC, kita pinjam trustnya karena datang dari suara konsumen. Ada satu lagi yang brand lupa. Kedua hal ini cuman dipinjam, Le. Yang pertama KOL dipinjam kredibilitasnya, UGC atau QOC dipinjam trustnya, tapi title-nya masih dipinjam. What if kalau ada tren marketing baru yang mereka handle semuanya sendiri? Namanya brand persona account. Ini thinkingnya datang dari ini, Le. Kita lihat sekarang akun-akun brand susah banget naiknya. Kayak misalkan ada konten brand gitu, kasih giveaway emas pun, itu yang like cuma 100. Padahal followersnya 2 juta. Giveaway loh. Mau ngasih barang, tapi gak ada yang lihat gitu. What if sekarang ada orang biasa yang merepresentasikan sebuah brand dan sukses dan viral. Kita ambil simpelnya gini. Di Amerika ada brand pizza namanya Papa John's gitu ya. Papa John's lumayan udah legend lah di sana. Tapi di 2018 sampai 2019 dia lagi krisis, sempat kena masalah dan brandnya hampir ditinggalin. Dan dia udah ngelakuin PR move macam-macam buat promo di sosmednya, buat marketing bagus juga, tapi nggak ada yang peduli. Sampai ada satu penyelamat dari nama akunnya Dojo. Dia itu sebagai pelayan dari chef dari Papa John's. Dan dia buat konten buat pizza tiap hari sambil curhat customer di sana. Dan itu viral banget. Padahal itu
itu tidak diminta sama si Papa John's-nya sebenarnya. Betul. Dia bikin sendiri. Dia buat sendiri. Oke. Jadi karyawan ini buat sendiri. Aku nggak tahu ya ini settingan atau enggak. Tapi akhirnya dia merepresentasikan sebuah brand. Dan juga akhirnya brand Papa John's keangkat lagi pizzanya. Kayak gitu. Gara-gara si orang ini. Iya. Jadi setiap brand itu punya namanya brand archetype. Let's say sekarang Bro Leo bayangin brand Nike. Kalau jadi manusia atau sosok influencer, dia ngapain? Lagi lari. Iya. Atau main basket. That's why kenapa ada Michael Jordan. Iya. Nah itu brand archetype-nya. Jadi sekarang kita lagi handle atau kita lagi fokusin sekarang kita buat brand archetype di akun non-brand. Tapi bisa viral dan generate angka yang bagus. Kayak gitu. Oke, berarti gambarannya itu adalah per sekarang kalian juga bisa bantu brand-brand ini yang dalam tanda kutip kan gini. Tadi cerita Papa John's tadi ya, kan ada si dojo tadi. Iya. Nah, belum tentu teman-teman di sini akan satu nih ketemu tim atau staff yang randomly dia mau ngonten. Oke. Dan itu pun belum, kalau ada yang mau pun belum tentu viral. Iya. Kan gitu ya. Iya. Atau belum tentu foundernya dari brand kalian itu mau muncul atau kalian sendiri belum tentu kalian mau muncul. Jadi berarti intinya adalah per sekarang kalian juga bisa bantu untuk menciptakan sosok itu. Betul. Oh, oke. Jadi sosok yang kita ciptakan ya settingan sih sebenarnya. Iya. Itu based on strategy. Ya. Kita bisa ambil case lagi yang mungkin ada di sekitar kita dari brand ojek online yang kita tahu sekarang banyak banget akun-akun dari ojol yang viral dan langkah PR-nya bagus banget. Formatnya bagus banget. Ya itu bagian dari brand pesan account juga sih. Jadi bayangin kalau misalkan brand ojol ini jadi ojolnya sendiri merepresentasikan sebuah harapan, servis yang baik dan juga konten yang menarik kayak gitu. Wah ini kalau gue langsung keinget ada satu, gue yakin ini bukan settingan ya, tapi ada satu abang-abang ojol. Aduh gue lupa lagi namanya, tapi intinya salah satu abang ojol paling terkenal lah. Dan dia kayak sering bawa tamu lah apalah terus nanti riding bareng dan lain-lain. Berarti kira-kira bentuk dari BPA itu seperti itulah ya? Iya betul. Oke, cuman di kalian bisa bantu untuk menciptakan sosoknya. Betul. Oke, apakah semua brand bisa punya BPA? Bisa. Kalau dari identity brandnya udah kuat. Let's say ada brand sepatu gunung yang udah terkenal di Indonesia. Identitinya dia awet. Nah kalau udah dapet trustnya itu bisa. Jadi BPA sebenarnya sangat efektif untuk brand yang udah sustain sebenarnya. Kayak gitu. Oke, kalau brandnya let's say yang UMKM banget? Yang baru banget 50-50. Karena kalau baru banget, kalau produk itu muncul di video akun non-brand, ya udah orang nggak notice. Tapi kalau produk itu udah sustain, udah lama, sedikit muncul aja orang tahu, oh dia pakai itu. Kayak gitu. Sebenarnya lebih BPA ini untuk nge-recall kembali dan juga ngangkat brand yang udah heritage ini kayak gitu. Paham. Jadi sebenarnya ini sejalan banget sih karena salah satu sebenarnya dari tahun lalu ya, tiap kali teman-teman ada yang nanya ke gua, apa satu tips buat yang punya brand di TikTok in general ya. Gue selalu saranin itu adalah foundernya harus muncul. Betul. Atau at least bikin personal branding untuk menjual produknya ini. Betul. Nah cuman biasanya kita bakal menghadapi masalahnya itu, mereka bakal menghadapi masalahnya itu adalah foundernya nggak mau muncul. Foundernya malu atau ya gak yakin lah, gak pede lah. Gitu sih. Jadi tapi tetap brandnya ini kan harus ada yang merepresentasikan gitu loh. Betul. Karena kita semua pasti setuju ya, naikin brand tanpa sosok itu lebih sulit daripada naikin sosok yang bawa brand. Betul. Kan gitu. Oke, wah ini sesuatu yang menarik banget. Jadi berarti BPA ini kalau selain dari yang di Amerika lagi viral di mana lagi juga bro? Ada maksudnya apakah ini lagi banyak diadopsi oleh brand-brand besar gitu? Sebenarnya brand persona account ini dari sisi strategi kita yang ciptain sih Le. Oke. Sender agency yang nyiptain brand persona account ini. Karena kita lihat karena KOL, KOC UGC itu semuanya dipinjam. What if kalau mereka punya kreatornya sendiri dalam jumlah yang banyak dan brand yang setir. Kayak gitu sih. Oke. Apa kesulitan dari menciptakan BPA ini dari yang lu hadapi nih biasanya?
sekarang menciptakan persona atau brand archetype yang bisa dikonsumsi mass market sih, Le. Soalnya di Sender kita guarantee views dengan angka yang cukup gede. Oke. Iya, dari 10 juta, 30 juta, 100 juta views pun ada kayak gitu per bulannya. Jadi kita selalu ngebedah behavior dari masyarakat mass market Indonesia sukanya apa. Nah, challenge-nya di situ. Rekornya berapa juta view bro yang pernah di generate Sender untuk satu brand di satu bulan? Satu akun Ya satu akun, satu brand, satu bulan misalnya. 120 juta, Le. Wah. 120 juta satu akun satu bulan. Wah itu gila banget sih. Dan itu tanpa ini ya, tanpa drama-drama, tanpa tanpa emosional begitu yang trik-trik murahan lah bahasa gua, trik murahan gitu. Oke. Mungkin kita disclaimer dulu, kita nggak menggunakan let's say menjual pakaian yang terbuka, enggak. Oke. Drama-drama kesedihan nggak ada. Series ini berhasil atau BPA ini berhasil karena kita mengadopsi sebuah film atau series drakor yang terkenal banget. Oh, jadi kayak dibikin versi ininya, lokalnya. Betul. Oke. Lokal dan amatir. Nah, ini something yang menarik nih. Ini di luar dari topik BPA, Bro. Pandangan lu terhadap konten-konten yang bentukannya series itu gimana? Karena menurut gue lagi rising sih. Iya. Lagi naik banget karena sekarang behavior kita nonton konten itu pengen yang cepet aja. Kita nggak butuh premis yang harus di digest lama baru ngerti. Kita suka yang instan. That's why sekarang kenapa konten series itu naik banget karena formatnya 60-90 detik dan kita langsung tahu satu konten video pendek ini ngomongin apa, konfliknya apa. Kayak gitu sih. Karena kita suka sesuatu yang cepat sih sekarang. Tapi kalau view lu terhadap kayak drama-drama pendek gitu berarti juga rising ya? Lagi untuk beberapa tahun ke depan. Iya, series ibarat kata bahasanya kita pakai analoginya Dracin lah ya. Ya Dracin. Lagi naik banget sih Bang. Oke. Tapi ada diadopsi nggak di lu gitu loh? Kalau di akun personal gue nggak ada, tapi di klien-klien kita banyak. Oh gitu? Iya. Oh wow. Ada nggak contoh, mungkin gak usah disebutin brandnya, tapi dibedah aja bro. Oke. Katakan brand X, industrinya apa, kenapa kalian memilih approach BPA dan cerita seperti apa yang kalian ambil dan kenapa menurut kalian itu works. Mungkin jadi teman-teman di sini dapat gambaran kalau BPA itu ini gitu loh. Oke. Simpel lagi nih. Ada brand makeup. Dia FMCG, price point-nya size C. Soalnya mungkin harga lip tintnya 40-50 ribu gitu. Pengguna idealnya adalah cewek-cewek yang naik commute tapi harus kelihatan cantik. Oke. Jadi kita buat sebuah BBA di mana ada wanita atau perempuan ini independent woman tiap hari naik commute tapi cantik dan dia selalu punya aspirasi atau narasi tentang independency of woman gitu ya. Kemandirian seorang wanita. Dan itu kita selalu shot dia curhat di atas KRL. Dia curhat kesehariannya di kantor kayak gimana di atas KRL. Tapi tetap cantik. Kayak gitu sih. Nah pada akhirnya, nah ini gue lumayan penasaran. Pada akhirnya konten-konten dari si akun-akun BPA ini, orang itu notice nggak kalau itu representasi dari brand? As in, ya ini ya bahasanya settingannya brand. Atau orang-orang benar-benar yang nggak tahu, melihat dia hanya sebagai ya mbaknya aja gitu. Oke. Kalau misalkan kita bicara views atau target angka secara mass market, 80% atau 90% belum tahu ini strategi marketing. Mungkin 10% lainnya ada sentimen di mana mereka kerja di industri, mereka memang melek sosial media yang akhirnya tahu kalau ini marketing. Tapi balik lagi kalau komunikasinya positif, it's just a good marketing. Iya. Setuju banget. Dan menurut gue selama emang konsepnya kreatif, nggak merugikan siapapun, nggak apa ya, dalam artinya nggak melukai perasaan siapapun yang menonton. Menurut gue it's a good marketing jadinya. Oke. Nah satu hal yang menurut gue lumayan naik juga nih bro, selain maksudnya di dunia marketing ya, ini kan kita bahas permarketingan gitu ya. Selain UGC, ada BPA juga. Salah satunya itu Clipper. Bahkan kita juga udah ada beberapa kolaborasi tentang Clipper ini. Gue penasaran nih bro, pandangan lu aja tentang Clipper itu gimana?
Clipper itu luar biasa menjanjikan untuk 1 sampai 3 tahun ke depan menjadi the next future of trend marketing. Karena nge-clip sendiri itu adalah compounding effect. Kalau misalkan kita punya bahan bagus ditaruh ke Clipper, itu cost per views-nya murah banget. Yep. Daripada kita bayar agency atau strategi partner untuk mengcompound angka tadi menggunakan konten-konten dari KOL atau dari konten brand kayak gitu. Yeah. Jadi cost per view-nya bakal murah banget. Dan clipping sendiri kan sebenarnya udah ada dari dulu ya, tapi dulu mungkin bentuknya koran atau media kayak gitu. Setuju sih. Jadi kayak menurut gua kenapa clipping itu the next trend ya? Karena sebenarnya dari dulu udah ada. Cuman mungkin dulu itu bentuknya ya akun-akun publik bahasanya ya, akun-akun publik. Jadi kayak misalnya kalian punya berita apa terus diposting ulang sama akun publik, akun media mana dulu di Instagram gitu. Jadi yang kalian lihat misalnya di Instagram feed terus heboh apa gitu ya. Nah, terus akun yang lain juga post hal yang sama. Nah, sebenarnya Clipper itu ya it's the same thing gitu. Kenapa kalian pakai Clipper? Supaya message yang sama bisa nyampe ke lebih banyak orang dengan harga yang lebih murah. Iya, gitu betul. Loh. Dan pertanyaan gue sendiri ya. Kalau misalnya dari view lu terhadap perkliperan ini, brand-brand seperti apa sih yang butuh pakai Clipper? Atau semua brand butuh Clipper? Hampir semua brand butuh Clipper kalau misalkan strateginya udah bagus. Dalam arti gini, kita percaya, Sender percaya, the next 3 or 5 years ke depan, udah gamenya game of attention, Le. Setuju. Seberapa banyak orang bisa ngelihat produk kita lebih dari 1 kali, itu yang bakal menangin di market gitu. Dalam arti apa? Karena sekarang kita udah masuk ke zamannya unconscious buying. Let's say kita sesimpel lagi butuh cukuran gitu ya. Mungkin malam-malam kita dapat algoritma cukuran. Sekali kita nonton, kita di-blast terus sama algoritma. Video tentang cukuran. Dan tanpa kita sadar, karena satu brand ini nge-blast video kita terus, kita akhirnya beli cukuran itu. Jadi gimana caranya sebuah video bisa terus-menerus muncul ke HP-nya penonton gitu. Secara banyak dan berkali-kali gitu. Dan mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar kalau attention is the next oil ya. Orang banyak bilang kayak gitu ya. Dan gue lumayan setuju. Tapi nggak cuman sekedar ini loh, nggak cuman sekedar kalian melihat attention itu as in kalian harus bisa mengenerate attention. Tujuannya itu bukan cuma untuk kalian dapat view, tapi kalau kalian nggak mengenerate attention dan orang lain, mau itu kompetitor kalian atau yang di satu industri dengan kalian, mereka yang generate, kalian itu udah pasti tenggelam. Betul. Gitu loh. Kalau ibarat kata nih, contoh, lu punya produk bakso, terus ada nih kompetitor brand bakso lain. Nah, view lu di platform manapun 10 juta per bulan. Sedangkan yang lain aktivasinya ngeri banget nih. Bisa generate 200 juta view misalnya per bulan. Lu udah pasti tenggelam. Betul. Gitu. Dan itu juga jadi alasan sih bro, kenapa gue spend lumayan di Clipper. Karena gue percaya ya kita harus berani maksimalin the next oil ini. Betul. Tapi UGC, BPA atau mungkin kayak format-format marketing apapun itulah. Gimana caranya dikombinasikan dengan Clipper ini? Karena gue percaya kalau Clipper itu nggak bisa jadi kayak stand alone gitu. Karena kan harus ada media yang di-clip. Betul. Mungkin sekarang bro lo juga tahu permasalahan para Clipper dan brand itu kalau misalkan brand punya bahan terlalu iklan. Akhirnya di Clippernya susah. Tadi kalau pertanyaannya gimana cara mempersatukannya dari BBA, KOC ke Clipper, balik lagi ke strategi komunikasinya sih. Kalau dia udah berhasil viral dengan campaign Key Opinion Consumer atau KOC, itu lebih gampang di clipping sih. That's why kenapa kalau kita lihat pertandingan boxing, itu di clip gampang banget naik. Karena bahannya udah bagus. Tapi beda kalau misalkan kalau kita lihat iklan, TVC, itu di clipping, susah sekali itu. Jadi harus fokus kepada bahan dan strategi komunikasinya sih. Ya, gue setuju banget. Banyak banget teman-teman di sini yang punya brand ngechat dan mau open campaign di Clipo. Bukannya gue milih-milih klien ya, enggak. Cuman gini, pas dikirimin medianya, ya ampun, lu kirimin ke gue video hard sell iklan gitu loh. Itu nggak bisa di clipping pak. Jadi
Dan biasanya kalau misalnya mereka tetap kekeh mau cobain Clipper, gue akan rekomen mereka untuk aktivasi let's say UGC, BPA atau apapun itu dulu. Iya. Supaya punya medianya dulu kan. Jadi Clippernya ini juga bisa gerak gitu loh. Iya. Nggak bisa Clipper itu lu kasih konten hard sell iklan, lu berharap rame gitu. Betul. Itu akan sangat sulit. Dan nah biasanya ya, sebenarnya kalau gue mau jahat sih, gue tampung-tampung aja bro. Kan duit mereka tetap masuk ke ini ke gua, tapi kalau nggak ke spend buat apa? Betul. Gitu sih. Jadi buat teman-teman di sini kembangin medianya dulu, baru aktivasi Clipper itu bakal very powerful menurut gua. Betul, gue setuju banget. Yes, oke. Nah gua penasaran nih. Tadi lu cerita lu ada jalan UGC, ada jalan BPA, dan klien 50. Boleh kasih tahu nggak tim lu sekarang berapa orang sih? Tadi yang kayak kita share di awal, tim kita ada 100 sih. Lebih tepatnya di bawah 110, di atas 100 lah. Wah, gimana ya ngurusin 100 orang itu luar. Pas yang pertama kali lu datang ke podcast gue itu berapa orang tuh? Ingat nggak? Kayaknya around 30-an, 40 deh. Wow, Iya. ini keren banget sih bro. Gimana cara ngurusin 100 orang bro? Oke, sebenarnya kalau ngurusin 100 orang itu pastinya gue nggak bisa sendiri. Kita ada partner juga namanya Jason. Dia lebih fokus ke operasional dan juga orang. Tapi sebenarnya kalau ngomongin 100 orang, karena gue umurnya juga masih muda banget Le. Gue paham apa yang generasi ini butuhkan gitu. Okay. Jadi 100 orang ini turnover kita juga rendah banget sih. Karena berangkat dari 3 tahun profesional gue di korporat yang rata-rata temennya milenial, gue tahu nih pain-nya apa ketika kerja di korporat kayak gitu. Let's say kita tuh sering banget outing Le. Okay. Setahun bisa ada 3-4 kali. Budget outing kita per tahun itu kurang lebih 500-600 juta. Kayak gitu. Wow. Buat outing gitu kan. Kenapa itu penting? Karena kita di industri kreatif, kita butuh something yang gak kaku, something yang bisa refresh kita. Itu satu. Yang kedua, kita punya value untuk para karyawan 5P. Pay, kita bayar mereka paling kompetitif di antara agensi manapun. Bahkan di tempat kita gaji gak ada ceilingnya. Jadi kita bayar mereka per performance. Di tempat kita ada anak magang yang baru umur 20 atau 21. Dia take home pay-nya per bulan 22 juta. Wow. Iya, kayak gitu. Karena kita bayar per performance juga. Yang kedua, people. Kita buat environment yang saling mendukung, saling berkreasi, saling menggandeng tangan, kayak gitu. Yang ketiga, perks. Kita tadi yang kayak kita bilang ada outing. Yang keempat, pride. Kita pengen semua orang yang kerja di perusahaan kita berasa bangga. That's why kalau teman-teman buka Instagram kita, Sender Kreatif Indonesia, itu kita sering banget nih share kita punya aktivitas, kita punya klien, tapi yang kita share adalah karyawan-karyawan kita. Karena di Sender percaya kita adalah sebuah penggerak dan harus ditonjolkan kayak gitu. Karena Gen Z suka banget nih dapat panggung. Oke. Kayak gitu. Tadi Terus satu ada P lagi. pay, pride, perks, people, yang terakhir jadi lupa purpose. Oke. Jadi setiap dari kita bekerja jangan cuma cari uang aja, tapi ada yang lebih panjang dari itu. Jadi that's why kenapa kita ada sesi one on one juga di Sender. Kita bantu mereka cari tahu purpose-nya mereka apa, kayak gitu. Mungkin purpose-nya mereka pengen punya income yang stabil, purpose mereka pengen berguna, lain-lain dan banyak banget lagi sih. Tapi purpose paling umum yang lu temukan di, kan rata-rata tim lu juga Gen Z ya? Ya, Rata-rata paling umum, purpose paling umumnya itu apa? masih uang sih. Oh uang, oke. Purpose-nya masih karir ya. Oke. Masih kayak pengen punya income berapa untuk sustain kayak gitu-gitu. That's why kenapa kita dari awal ketika onboarding karyawan kita kasih lihat jenjang karir. Oke. Wow. Udah ada jenjang karirnya. Maksudnya kan di gambaran gue gini, ini kan industrinya kreatif, industri Betul. kreatif. Biasa kan orang gambaran kalau ngomongin jenjang karir banget itu kan something yang usahanya itu konvensional, bisnis yang konvensional. Betul. Kayak misalnya lu kerja di banking. Nah, ada tuh jenjang karirnya, lu harus jadi apa dulu baru apa gitu ya. Iya. Tapi ini bahkan lu juga sediain tuh jenjang karirnya. Iya, kita sediain jenjang karir karena gue berangkat juga dari korporat yang profesional, jenjang karir itu penting banget. Tapi back again, checklistnya kadang terdengar mustahil, harus 5-10 tahun dulu kerja.
Kalau di perusahaan yang ideal sekarang, kalau startup apalagi ya jenjang karir tuh cepet banget naik dengan checklist tertentu. Tapi back again jenjang karir naik tapi harus dipastikan dengan kesiapan dari orang itu sih. Oke. Nah, lo kan bisa dibilang sosok leader yang masih lumayan muda ya. Iya. Maksudnya dibandingkan dengan banyak orang-orang yang mungkin menghandle tim 100 orang gitu loh. Menurut lo ada nggak leadership style dari diri lo sendiri yang berbeda dengan banyak leader-leader lain yang umurnya mungkin jauh di atas lo? Oke. Sebenarnya karena berangkat dari gue 3 tahun di profesional, karena gue tahu pahit-pahitnya kerja di sana apa, akhirnya model leadership gue adalah bukan yang otoriter, tapi gue pengen leadership dia bisa mencontoh leadernya siapa. Kayak gitu. That's why sesimpel gini. Gue menunjukkan budaya kerja kalau gue kerja itu datang ke kantor berapa jam. Kalau gue lembur, gue ada di sebelah mereka. Kalau mereka butuh teman cerita, gue juga siap untuk mendengarkan. That's why kenapa sebulan sekali gue ada chat di grup. Kalau ada yang mau ngobrol berdua boleh ya. Kalau ada pergumulan apa kayak gitu. Jadi gue pengen punya leadership yang bisa dicontoh dari leadernya. Wow. Jadi gue benar-benar hands on, gue di lapangan, gue ikut mereka lembur, gue juga datang paling pagi kayak gitu sih. Sampai sekarang lu? Sampai sekarang. Tapi kalau datang paling pagi agak mudar sedikit. Karena kita kadang gue ketemu orang bisa sampai malam banget terus kayak paginya agak-agak telat dikit lah. Paham. Nah, gue penasaran nih. Seorang Felix yang kayak tadi lu cerita ya, menghandle tim, terus pasti banyak meeting dengan mau itu dengan klien, mau itu dengan partner. Lu pribadi, menurut lu seberapa penting yang namanya work-life balance? Work-life balance penting, Le. Okay. Tapi jangan sampai kita punya budaya untuk menghindar dari sesuatu. Biasa kata balance-nya itu adalah kata-kata untuk menghindar, tapi buat perasaan kita nyaman gitu. Okay. Sebenarnya kita ingin menghindar aja. Okay. That's why ketika kita punya, let's say kita burn out, kita pengen berhenti sejenak, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita harus conscious juga. Itu sebenarnya bentuk menghindar. Kayak gitu. Ketika kita burn out, ya kita nggak apa-apa untuk punya waktu sendiri, tapi jangan lupa balik kayak gitu. Setuju. Nih teman-teman yang suka pakai kata work-life balance untuk defensif, males-malesan ya. Ini kadang balance-nya lu agak mereng tuh. Balance itu harusnya kan seimbang nih. Balance lu mereng bro. Kerja nggak banyak, istirahatnya lebih lama. Apa sih gitu kan? Oke. Tapi apakah itu juga lu tanamkan ke tim lu juga ya? Iya, karena salah satu value kami untuk para tim, untuk para partner kerja kami adalah perks tadi sih. Jadi perksnya harus seru. That's why di kantor tuh ada kayak minggu olahraga, bulan-bulan kita pakai kostum, ada outing per divisi, outing anniversary, sama outing keseluruhan kayak gitu. Seru banget ya kerja di Sender. Apa gue lamar aja jadi tim apa gitu? Gue bisa jadi admin medsos nggak? Waduh. Oke. Tapi dari lu sendiri pernah merasa kayak burn out nggak dengan semua kesibukan yang lu punya? Pasti dong, pernah burn out. Biasanya kalau kita, karena gue baca buku filosofi teras juga ya, sebenarnya ketika kita menelusuri perasaan burn out, itu sebenarnya kita lagi kehilangan value aja atas apa yang kita kerjain. Let's say kita tiap hari nulis konten mulu, abis itu capek, nggak ada ide lagi. Sebenarnya yang kalau kita resapi perasaan itu kita lagi kehilangan value aja. Kita ngapain sih kayak gitu? Ketika kehilangan value, kita harus recall lagi purpose kita apa. Kayak gitu. Cara nge-recallnya gimana bro? Misal teman-teman di sini ada yang di mode burn out, kayak udah kerja itu udah kayak NPC aja, menyambung hidup, udah lagi kayak autopilot mode gitu. Tapi juga bingung sebenarnya lagi ngapain. Gimana cara kembali menemukan purpose-nya tadi? Stop dulu aja. Oh gitu. Stop dulu, kita kasih waktu. That's why kenapa di kantor kita ada area yang benar-benar kita set untuk istirahat. Kayak gitu. Stop dulu aja. Tapi back again jangan lupa balik. Pas kita ngomong stop, benar-benar stop. Gak kita gubris, mereka boleh punya waktu sendiri. Silahkan gitu. Tapi kita tetap sebagai perusahaan yang sehat dan juga mentor yang baik, kita harus ingetin untuk balik. Kayak gitu sih. Banyak orang bilang kalau misalnya mereka membandingkan ya, kalau misalnya Gen Z itu adalah
generasi yang mentalnya lebih lemah katanya dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, lu sendiri kan bisa dibilang mungkin 99% dari tim lu itu Gen Z ya? Bener. Atau mungkin 100% kali ya? Kayak 100% Le. Soalnya paling tua di kantor kita kurang lebih umurnya paling tua kelahiran 96-97. Oke. Iya. Nah, lu setuju nggak dengan kalimat tadi yang bilang oh Gen Z mentalnya itu lebih lemah dibanding generasi sebelumnya? Kalau di compare ke generasi sebelumnya ada ya dan tidak. Karena menurut gue setiap generasi punya challenge-nya. Mungkin generasi orang tua kita challenge-nya adalah krisis. Keterbatasan informasi. Sekarang kita kebanyakan informasi, akhirnya kita compare diri sendiri. Karena banyak kita lihat orang yang lebih sukses daripada kita berasa ketinggalan. Akhirnya kita meng-underestimate diri kita, yang akhirnya kita merasa, kita mencap secara nggak mindful diri kita adalah lemah atau ketinggalan kayak gitu sih. Jadi setiap generasi pasti ada challenge-nya. Oke. Nah, ini gue mau bahas topik lain yang juga mungkin lagi in banget nih di marketing, yaitu AI, bro. Menurut lu gimana sih AI ini akan mengubah landscape marketing ke depannya gitu? Karena kan dulu misalnya ya ada yang namanya kerjaan scriptwriter, copywriter. Nah sekarang kan pekerjaan itu hampir bisa 100% lah digantikan bahasanya oleh AI. Gimana landscape marketing ke depannya menurut lu? Kalau AI sebenarnya tidak bisa 100% menggantikan pekerjaan marketing. Oke. Tapi yang paling serem adalah ketika ada seorang marketers bisa menggunakan AI dengan maksimal. Karena value orang itu akan jauh lebih bertambah daripada orang yang tidak menggunakan AI. Jadi bold statement, kalau kita nggak pakai AI sekarang, kita bakal menjadi mediocre yang mungkin akan ditinggal atau dilupakan. Tapi kalau marketers yang menggunakan AI dan mau ekspor, mau belajar, itu menjadi added value yang luar biasa. Boleh share nggak? Mungkin kayak bagaimana teman-teman di Sender udah mulai memanfaatkan AI di proses marketing kalian? Iya. Hampir setiap role di tempat kita minimum sekali mereka harus punya teman diskusi dari konsultannya, yaitu AI. Oke. Jadi mereka harus pakai kayak ChatGPT, Gemini untuk teman diskusi. Jadi kita membudayakan berbicara dengan AI supaya mereka data driven dan juga punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis. Kayak gitu. Nah itu salah satu contohnya. Tapi menurut gue, marketers yang masih kekeh nggak mau menggunakan AI atau marketers yang menggunakan AI untuk bilang, oh supaya pekerjaan lebih mudah, itu salah sih. Pakai AI, pekerjaan harus lebih banyak karena lebih mudah. Ya. Kayak gitu. Setuju. Dan gue merasa sebenarnya AI ini terutama di marketing ya menurut gue ya. AI ini kan dia menggunakan data yang udah ada. Kadang kan kita sebagai orang yang di dunia kreatif itu melahirkan sesuatu yang dari zero to one. Ya. Nah menurut gue AI itu helpful banget kalau lu mau dari 1 to 100 gitu atau 1 to 1000. Tapi zero to one-nya itu tuh yang kadang itu ya memang gimana ya, memang harus dipercik pakai otak manusia. Benar. Itu yang menurut gue. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya bisnis, yang marketing, ya gunakanlah AI untuk proses teman diskusi tadi ya. Iya. Tapi jangan sampai otak kalian itu mati karena kebanyakan mengandalkan AI. Maksudnya 100% mengandalkan full ke AI. Karena ada loh bro, orang yang karena pakai AI, dia jadi nggak mau mikir dan bahkan nggak percaya dengan isi kepala, thinking proses dia sendiri. Dan menurut gue itu salah menurut gue. Iya. Gitu. Gue suka banget tuh tadi analogi 0 to 1, 1 to 100. Keren itu gue suka banget, keren banget man. Keren bisa di clipping tuh. By the way, podcast ini juga nanti teman-teman kalau mau klip itu boleh banget ya. Iya. Untuk Bro Felix. Mungkin abis ini gue bakal buat openingnya lagi ya, khusus ini ya. Jadi buat teman-teman kita share di sini aja ya. Kita ngadain sayembara. Siapapun yang bisa ngeklip video ini akan kita bayar. Mungkin budgetnya puluhan juta dan bisa diakses lewat Klipo. Mungkin ntar Leo bisa bantu share gimana caranya. Nah intinya Felix bakal aktivasi clipping. Teman-teman di sini yang klipper yang mau ngeklip podcast ini silahkan banget. Nanti untuk details budgetnya berapa, hadiahnya berapa dan detail-detailnya lah teman-teman langsung cek di
klipo aja. Tapi podcast ini bisa kalian klip dan bisa menghasilkan untuk kalian. Ih keren banget emang nih. Bro Felix nontonin dia aja dibayar loh. Ih keren. Thank you. Bro, gue satu pertanyaan terakhir bro. Dengan perkembangan dunia marketing yang secepat ini gitu. Baru beberapa tahun lalu KOL. Terus ada KOL TikTok. Terus ada lagi yang UGC. Terus sekarang ada lagi BPA. Belum lagi nanti AI dan lain-lain. Apa satu tips, ini juga sebagai closing statement, dari lu buat teman-teman di sini business owner dan marketer, supaya bisa tetap bertahan dan thrive di industri yang terus-menerus berubah ini gitu. Oke. Buat para business owner, mungkin ini satu statement terakhir ya. Gunakan AI sebagai at least pendamping kalian berpikir. Ya, tapi jangan menyerahkan semua otak kalian ke AI. Ntar kalian gak kritis lagi. Tapi coba buat AI menjadi teman kritis kalian. Oke. Dan juga kita jangan terlalu berpegang pada suatu format, satu platform, satu gaya jenis konten. Karena itu bakal dilupakan. Dan mungkin selalu ada teknologi atau platform baru yang bakal disediain di depan. Tapi yang kita nggak pernah berubah adalah behavior atau psikologi manusia. Jadi teman-teman marketers mungkin sekarang harus tajemin ketika kalian melihat satu fenomena viral, kalian lihat manusianya. Kenapa mereka suka, kenapa mereka bisa spend time di sana, komen-komen mereka apa dari konten viral itu di platform apapun. Karena di setiap platform tuh punya gaya jenis komen yang berbeda ya. Nah itu yang kalian pelajari. Jadi human behavior ketika menggunakan social media di eranya. Keren banget. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Buat kalian yang mau nonton episode lain dengan tamu-tamu sekeren Bro Felix, pastikan udah subscribe channel ini. I'll see you on the next episode.